Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang membanggakan bahwa pertemuan kuliah kita tasawuf dan politik, tema yang kita angkat adalah tentang spiritualitas kepemimpinan dan good governance. Nah, kalau kita melihat pengertian spiritualitas dalam kepemimpinan, yang pertama adalah kesadaran moral, etika, dan nilai-nilai luhur dalam diri pemimpin. Ini yang menjadi krisis saat ini. Yang kedua adalah pengertian membimbing pemimpin untuk bertindak adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Jadi kita memberikan solusinya kepada pemimpin, membimbing pemimpin dimanapun ya, pemimpin itu tetap ada yang memimpinnya. Ya, ada umaro dan ada ulama. Antara ulama dan umaro itu harus sejalan. Yang ketiga, memupuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Apa yang menjadi prinsip dari good governance itu yang paling penting. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi itu ya, keputusan politik yang dapat dipertanggungjawabkan ya, secara terbuka, transparan. Mungkin ya ke depan kita melihat transparansi itu dengan kemajuan teknologi, mungkin transparansi. Jadi kita tidak hanya menggunakan manusia saja, tapi juga harus dibantu dengan teknologi transparansi. Ya, seperti di negara maju itu harus kita mencontoh negara-negara sukses dalam menjalankan transparansi di negara. Yang kedua adalah prinsipnya akuntabilitas. Nah, ini pemimpin yang bertanggung jawab pada rakyat dan secara hukum. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap rakyat harus standar hukum dan akuntabilitas. Tapi tidak cukup ya kalau tidak ada yang ketiga, partisipasi. Di sini siapa? Tentu masyarakat luas, ya, masyarakat akademik, masyarakat dan masyarakat lain. Masyarakat tentu harus diikutkan ya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk hemat saya mahasiswa. Mahasiswa ke depan itu menjadi harapan bangsa. Dia harus ikut terlibat dalam ya merencanakan negara ini. Kita lihat di masa-masa kemerdekaan, mahasiswa yang banyak berperan ya. Kalau kita melihat sejarah bangsa ini, sekarang mestinya ya kami terus ada perwakilan ya mahasiswa di lembaga ya, legislatif misalnya. Ada satu fraksi, mungkin namanya fraksi mahasiswa, supaya apa? Supaya mahasiswa juga bisa bersuara, bisa berpendapat. Ini yang harus dipertimbangkan ke depan. Kalau kita berbicara partisipasi, tidak, jangan dianggap mahasiswa itu tidak ada apa-apanya, justru ya umpamanya tahun 98 mahasiswa tahun 45 saya bukan karena itu tema saya ya fraksi, harus ada namanya fraksi mahasiswa. Yang keempat adalah rule of law. Nah ini memang di sini kelemahan kita bicara kepemimpinan, dasarnya harus dasar hukum dan etika.
jangan dasarnya masih tradisional, masih harus tanya ke Gunung Kawi, gitu ya, harus nanya dulu ke Solo, nanya kemana-mana gitu ya, harus dasarnya hukum. Nah, kalau dasar hukum apa lagi? Etika dasarnya apa? Ya kitab suci, harus ke situ larinya. Ke situ kalau kita bicara tentang rule of law. Ya, jadi harus seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hubungan spiritualitas dan good governance itu. Pemimpin spiritual menekankan ya, bukan hanya sebatas kesejahteraan, bukan sebatas atur, bukan kerja, tapi harus menekankan juga tentang persoalan keadilan, ya, integritas, ya, dan akhlak mulia. Tanpa ini itu menjadi hampa. Pemimpin yang tidak mengabaikan akhlak, mengabaikan keadilan, mengabaikan integritas, itu akan jadi terus hampa di masyarakat. Selanjutnya adalah hubungannya pengambil keputusan politik. Nah, ini penting. Lebih berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Ya, itu yang lebih penting. Nah, untuk mengambil keputusan masyarakat, ya harus dilihat dasarnya kepentingan masyarakat. Ya, tiba-tiba pertama dinaikkan tanpa kumpuli dengan masyarakat, tanpa dengan masyarakat, berapa wajarnya dinaikkan. Kalau memang harus untuk penyiimbangan BBM dan segala macamnya, bicarakanlah dengan banyak masyarakat, dengan mahasiswa, dengan akademisi, supaya ya, keputusan yang diambil itu tidak berimpact bermasalah sampai masyarakatnya. Ya, walaupun yang diangkat itu yang dinyatakan pada pertama, tapi itu menyangkut aspek-aspek lain. Yang selanjutnya adalah hubungan spiritualitas dan good governance adalah spiritualitas itu meningkatkan kepercayaan publik. Ya, itu penting sekali kepercayaan publik dan legitimasi kepemimpinan. Ini jauh lebih penting dari program. Ya, kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi, publik percaya sama pemimpinnya, pemimpin menjadi bahan olok-olokan. Lantas negara apa itu ya? Rakyatnya mengolok pemimpinnya. Ini kan akibat kehilangan kepercayaan publik kepada pemimpinnya. Dan biasanya seperti itu adalah pemimpin tidak legitimate. Nah, persoalan legitimate inilah yang menjadi sejak dulu ya, sejak dulu ini jadi persoalan. Karena itu ya, ada hal-hal yang harus bisa kita rembuk nasional kembali. Ya, kita tidak ingin terjadi permainan krisis tahun 98 itu banyak yang korban. Intinya korbannya adalah orang biasa. Ya, apapun katanya, korban itu tetap ada. Kita ingin pemimpin kita itu memiliki legitimasi yang baik. Apa yang dijanjikannya dan harus bertahap untuk diselesaikannya, harus diselesaikannya. Kalau itu tidak ada, maka publik akan kehilangan kepercayaan dan itu sangat. Caranya apa? Caranya adalah meningkatkan spiritualitas. Itu konsep dalam Islam. Mahasiswa yang apa yang mau kita ada 10 sebetulnya ya, ada 10 sebetulnya yang menjadi apa? Menjadi yang menjadi poin penting dalam good governance. Kontribusi sofistik itu apa? Dalam membangun good governance itu, dalam etika politik modern.
Yang pertama adalah